Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, pemerintah daerah menargetkan seluruh desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki bank pengelolaan sampah untuk mengelola sampah menjadi berdaya guna dan mendatangkan nilai ekonomis bagi warga masyarakat. Seorang pemuda diamankan tim Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga mengedarkan narkotika jenis ganja dan sabu di kawasan wisata Tiga Gili, Kabupaten Lombok Utara. Kepolisian Resort Mataram akan melakukan rekayasa jalur lalu lintas dengan memberlakukan sistem buka tutup untuk sejumlah titik kawasan jalan yang akan digunakan untuk pawai ogoh-ogoh dan pelaksanaan ritual perang api di Kota Mataram. Bersama saya Lady Josman, inilah Berita Mataram selengkapnya. Otoritas Angkutan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat akan melakukan penutupan aktivitas lalu lintas kapal laut menuju Pulau Bali selama 24 jam saat pelaksanaan Nyepi pada hari Kamis mendatang. Selain sebagai keputusan bersama pengelola pelabuhan, langkah tersebut dilakukan untuk menghormati umat Hindu yang melaksanakan tapa brata penyepian di Pulau Bali seperti pada tahun sebelumnya. Penutupan aktivitas pelayaran lalu lintas kapal feri dari dan menuju Pulau Bali akan diberlakukan pihak otoritas Pelabuhan Lembar terkait dengan pelaksanaan perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu selama 24 jam lamanya. Penutupan tersebut efektif dilakukan sejak pukul 6 WITA Kamis pagi hingga pukul 6 WITA Jumat pagi yang merupakan puncak perayaan Tahun Baru Caka 1941 yang dirayakan warga dengan melakukan tapa brata penyepian selama 24 jam. Adapun pengoperasian jadwal pemberangkatan kapal terakhir dari Lembar akan diatur Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan mulai dari pukul 19.30 WITA Rabu malam, sementara kapal terakhir dari Padang Bayi diberangkatkan pada pukul 3 WITA Kamis dini hari. Langkah penutupan tersebut merupakan kesepakatan bersama pihak pengelola pelabuhan untuk menjaga kekhidmatan umat Hindu saat melaksanakan tapa brata penyepian seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, dan kalau kita lihat ini mungkin jumlahnya mungkin angkutan barang yang akan terjadi. Tapi sudah beberapa hari ini nggak terlalu ramai, dan kita mungkin puncaknya ya setelah buka itu mungkin sorenya, tanggal 8 sore. Ya, itu mungkin puncak angkutan barang. Pihak otoritas pelabuhan sendiri akan kembali membuka aktivitas pelayaran secara normal setelah usai pelaksanaan penyepian yakni dari Pulau Lombok pada Jumat pagi sekitar pukul 4.30 WITA, sementara dari Pelabuhan Padang Bayi pada pukul 9 WITA Jumat pagi. Dari Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah menargetkan seluruh desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki bank pengelolaan sampah untuk mengelola sampah menjadi berdaya guna dan mendatangkan nilai ekonomis bagi warga masyarakat. Langkah tersebut juga untuk mendukung program Zero Waste yang dicanangkan pemerintah daerah di seluruh wilayah di Nusa Tenggara Barat. Langkah pengelolaan sampah secara mandiri dengan melibatkan warga masyarakat disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkifli Mansah sebagai upaya produktif mendaur ulang dan mengelola sampah secara berdaya guna. Selain bertujuan mendukung program daerah bebas sampah, hal tersebut juga untuk meningkatkan pengelolaan sampah agar mendatangkan nilai ekonomis bagi masyarakat desa. Karenanya Gubernur menargetkan seluruh desa di Nusa Tenggara Barat sudah selayaknya memiliki bank sampah demi lingkungan dan juga kesinambungan gerakan Zero Waste yang dicanangkan pemerintah daerah. Nantinya seluruh sampah yang dikumpulkan dalam bank sampah sepenuhnya akan dikelola oleh warga desa dengan dipiloti oleh badan usaha milik desa, BUMDes, serta diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan serta peningkatan ekonomi warganya. Kita ini destinasi wisata. Destinasi wisata itu harus bersih, harus nyaman. Nah, salah satu concern itu masalah sampah. Sampah ini ternyata kita kayak di Lingsar. Mungkin teman-teman wartawan perlu sekali ke sana nanti. Nah, Black Soldiers itu kan dia makan sampah itu, hasil makan sampahnya itu jadi pupuk. Jadi masyarakat bisa dapat pupuk yang murah. Tapi ternyata input sampahnya itu terbatas. Masa kita sampah di mana-mana, tahu-tahu kendalanya kurang sampah. Dana BUMDes itu kan kurang lebih kalau 10% dari dana desa, kalau 1 miliar ya 100 juta. 100 juta. Untuk di 100 juta itu minta disisihkan untuk bank sampah. Kurang lebih 20 atau 30 juta kan. Ya. Untuk
uang modal beli sampah ke masyarakat. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah daerah sendiri meminta masing-masing desa untuk mengalokasikan separuh dari anggaran dana desa untuk pengadaan alat pengelolaan sampah demi terciptanya program bebas sampah dan juga lingkungan yang sehat ke depan. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah masih belum bisa melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara yang diterima karena belum lengkapnya logistik yang diterima. Hal tersebut menjadi kesepakatan bersama komisioner KPU karena alasan efisiensi dan juga efektivitas seluruh logistik agar bisa terdistribusi tanpa kekurangan. Langkah penyortiran berikut pelipatan surat suara pemilu presiden dan legislatif belum dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah karena seluruh logistik surat suara belum diterima sepenuhnya. Pelipatan dan penyortiran masih ditunda pihak KPU karena saat ini surat suara untuk DPD atau DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi yang masih dalam tahap pencetakan belum terkirim dan diterimanya. Pihak KPU sendiri memperkirakan sisa surat suara yang belum diterima akan tiba pekan ini dan segera akan dilakukan penyortiran dan pelipatan secara paralel di sejumlah tempat yang telah disepakati bersama. Langkah tersebut merupakan kesepakatan bersama demi efisiensi dan efektivitas untuk pengelolaan seluruh logistik agar bisa terdistribusi lengkap tanpa terkendala. Pelipatan surat suara ini kita menunggu ini klop semua. Nah, setelah datang semua baru kita pelipatan suara untuk seluruh surat suara baik presiden, DPD, DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten. Sebelum didistribusikan ke masing-masing TPS pada H-1 nantinya, pihak KPU sendiri akan melakukan penyortiran dan pelipatan di 2 tempat yang menjadi gudang logistik KPU untuk mempercepat penyortiran logistik dan juga alasan keamanan. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Menjelang pemilu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur terus melakukan verifikasi dan validasi data EKTP warga yang masih ditemukan bermasalah dan sudah terlanjur tercetak. Pihak Dukcapil menargetkan seluruh validasi data EKTP akan rampung sebelum pelaksanaan pemilu bulan April mendatang. Proses validasi dan perbaikan data ribuan EKTP milik warga yang masih bermasalah terus dikebut pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur menjelang pemilu. Ragam persoalan EKTP milik warga yang muncul seperti kesalahan pada nomor induk KTP atau NIK yang berbeda dengan kartu keluarga saat ini tengah dilakukan verifikasi ulang dan ditargetkan akan rampung pertengahan bulan ini. Pihak Dukcapil sendiri saat ini fokus untuk melakukan percepatan dalam perekaman EKTP baru dan juga perbaikan data EKTP agar nantinya seluruh EKTP yang tercetak bisa digunakan warga masyarakat untuk menggunakan hak suaranya pada pemilu bulan April mendatang. Sebagai langkah memaksimalkan kinerja, saat ini pihak Dukcapil Lombok Timur melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk mempercepat perbaikan data EKTP yang ditemukan masih bermasalah. Bahwa masyarakat yang beda nik atau double nicknya kadang-kadang lain beda nicknya atau duplikat atau biometrik, nah itu nanti akan diselesaikan di Capil dan itu sudah berjalan. Kemudian begitu yang memperbaiki langsung kita ya data masyarakat seperti itu langsung kita perbaiki nicknya, kita laporkan ke kita hapus satu. Yang kita benarkan nicknya adalah yang bisa dilakukan adalah di kantor Capil ini. Dari Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Lady Josman, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Pemerintah daerah menargetkan seluruh desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki bank pengelolaan sampah untuk mengelola sampah menjadi berdaya guna dan mendatangkan nilai ekonomis bagi warga masyarakat. Seorang pemuda diamankan tim Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga mengedarkan narkotika jenis ganja dan sabu di kawasan wisata Tiga Gili, Kabupaten Lombok Utara. Kepolisian Resort Mataram akan melakukan rekayasa jalur lalu lintas dengan memberlakukan sistem buka tutup untuk sejumlah titik kawasan jalan yang akan digunakan untuk pawai ogoh-ogoh dan pelaksanaan ritual perang api di Kota Mataram.
Seorang pemuda diamankan tim Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga mengedarkan narkotika jenis ganja dan sabu di kawasan wisata Tiga Gili, Kabupaten Lombok Utara. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita daun ganja dan sabu yang diduga milik pelaku yang belum sempat diedarkan dan dijual kepada para wisatawan. Pemuda berinisial SM, 27 tahun, warga Gila Air, Kecamatan Pemenang, terpaksa diamankan petugas di Res Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga menjadi pengedar narkotika di kawasan wisata Tiga Gili, Kabupaten Lombok Utara. Penangkapan pelaku atas informasi masyarakat yang resah dengan ulah tersangka kerap berpesta narkoba dan menawarkan narkotika kepada para tamu dan wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, petugas akhirnya melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil membekuk tersangka saat sedang menunggu pelanggannya tidak jauh dari rumah tempat tinggalnya. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 1 bungkus plastik daun biji dan batang ganja serta 1 klip sabu seberat 26,89 gram, 1 alat hisap dan 2 buah korek api. Brunei Darussalam. Di mana BB yang didapat di sana berupa bong dan alat hisap daripada narkotika jenis sabu. Kemudian kita kembangkan ke rumahnya yang berjarak 500 meter dari homestay, yaitu didapatkanlah berupa ganja, yaitu jenis jenis ganja, narkotika jenis ganja. Kasus ini saat ini tengah didalami oleh petugas terkait asal-usul barang serta jaringan pelaku yang diduga beraksi mengedarkan ganja bersama sejumlah rekan tersangka lainnya yang saat ini masih diburu petugas. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 114 dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Seorang remaja berhasil diamankan warga saat hendak mencuri 3 unit HP milik warga pemilik toko di Desa Dangar, Kecamatan Mas Bagi, Kabupaten Lombok Timur. Modusnya, pelaku berpura-pura membeli minuman dan melancarkan aksinya dengan memanfaatkan kelengahan pemilik toko. Inilah ZH, remaja 23 tahun warga Motong Bentar, Kecamatan Sakra Barat, yang berhasil diamankan warga setelah selesai mencoba melakukan pencurian 3 unit handphone di sebuah toko milik warga di Desa Dangar, Kecamatan Mas Bagi, Lombok Timur. Menurut keterangan para saksi, ZH diamankan saat berpura-pura membeli minuman mineral di sebuah toko milik warga dan nekat beraksi masuk ke dalam toko karena mengetahui toko dalam keadaan sepi. Namun naas, aksi pelaku mencuri 3 unit HP di dalam toko ketahuan pemilik dan warga sekitar yang akhirnya langsung mengamankan dan sempat menghakiminya sebelum diserahkan kepada petugas kepolisian setempat. Dalam peristiwa tersebut, 3 unit HP milik korban berhasil diamankan, sementara motor milik pelaku dirusak massa yang emosi atas ulahnya nekat melakukan aksi pencurian di siang bolong. Pelaku ini datang berpura-pura berbelanja, datang ke tempat warungnya korban Sukianto, dilihat pedagang tidak ada, orang sepi di sana, mereka kesempatan melakukan pencurian. Kasus ini masih ditangani Mapolsek Mas Bagi untuk melakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap sejumlah TKP lain tempat pelaku melancarkan aksinya. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Kepolisian Resort Mataram akan melakukan rekayasa jalur lalu lintas dengan memberlakukan sistem buka tutup untuk sejumlah titik kawasan jalan yang akan digunakan untuk pawai ogoh-ogoh dan pelaksanaan ritual perang api di Kota Mataram. Kebijakan buka tutup tersebut untuk memastikan seluruh prosesi menjelang Nyepi di Kota Mataram bisa berjalan dengan baik tanpa gangguan. Kebijakan rekayasa arus lalu lintas akan disampaikan Kepala Kepolisian Resort Mataram AKBP Saiful Alam saat dikonfirmasi terkait persiapan personil menjaga Kamtibmas menjelang Nyepi di Mataram Selasa siang. Selain akan menjamin suasana Kamtibmas, Polres Mataram juga menyatakan siap untuk mengawal pengamanan agenda pra-perayaan Nyepi seperti kegiatan melasti, pawai ogoh-ogoh, serta ritual perang api yang akan dilakukan umat Hindu di Kota Mataram. Untuk kegiatan pawai ogoh-ogoh dan perang api yang akan dilaksanakan sehari jelang Nyepi, Polres sendiri akan melakukan sistem buka tutup jalur lalu lintas kendaraan mulai Simpang 4 Karang Jangkong, Jalan Pejanggi sampai di Jalan Selaparang.
Sistem buka tutup jalur tersebut akan dilakukan petugas mulai Rabu pagi hingga Rabu petang untuk menghindari kemacetan serta memastikan seluruh agenda warga sebelum perayaan penyepian terlaksana dengan baik. Selain memperlakukan sistem buka tutup dan melakukan pengawalan, pihak Polres juga menghimbau warga untuk tidak menggunakan atribut partai dan tetap membantu menjaga ketertiban dan kondusivitas selama acara berlangsung. Kami sampaikan bahwasanya kegiatan tersebut adalah di simpang di Karangjongkong, Jalan Bejangge dan Jalan Selaparang seputaran itu, dan itu pada saat hari Rabu tanggal 6 dini hari itu sudah ogok-ogok sudah mulai berdatangan di situ, dilakukan penataan, dan paginya juga jalan itu akan ditutup. Saat pelaksanaan pawai ogoh-ogoh, ribuan warga dari berbagai wilayah akan membawa ratusan ogoh-ogoh untuk diarak berkeliling kawasan Cakra Negara Mataram yang merupakan ritual tahunan yang rutin digelar sebagai rangkaian acara pengerupukan sehari menjelang perayaan Nyepi di Kota Mataram. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara mengolah limbah menjadi kreasi seni bernilai ekonomis. Di Kabupaten Lombok Barat, seorang perajin menyulap limbah bambu dan kayu yang tidak terpakai menjadi aneka kreasi seni yang indah dan disukai banyak orang. Selain harganya yang ekonomis, kreasi bambu tersebut saat ini justru banyak dipesan dan diminati wisatawan lokal bahkan mancanegara. Berawal dari kecintaan dan jiwa seni, seorang perajin kayu bernama Haryadi di Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat berinisiatif memanfaatkan limbah bambu dan kayu yang tidak terpakai untuk membuat aneka kreasi seni. Dengan memanfaatkan imajinasi seni dan peralatan mesin kayu peninggalan orang tuanya, Haryadi mencoba menuangkan idenya memanfaatkan limbah bambu dan kayu di lingkungannya untuk berkreasi. Dari tangannya, dengan bermodal potongan limbah bambu dan kayu yang tidak terpakai, Haryadi membuat aneka pernik dekorasi ruangan seperti kendi, gelas, piring, asbak, tatakan, serta aneka kreasi lain yang terlihat indah dan bernilai ekonomis. Meski terlihat sederhana, namun proses pembuatan kerajinan ini membutuhkan ketekunan dan kejelian menggunakan teknik seni ukir dengan membentuk motif kayu atau bambu yang umumnya memiliki tingkat kesulitan tertentu dalam membentuknya. Meski tidak memproduksi massal dan berawal dari ide sederhana, namun hasil kreasi Haryadi kini mulai ramai dikenal dan banyak dipesan warga termasuk wisatawan baik lokal maupun asing. Selain harganya yang terjangkau karena menggunakan bahan baku yang mudah didapat, kreasi Haryadi juga disukai karena terlihat etnik dengan polesan natural yang tidak menghilangkan motif bambu sebenarnya. Limbah yang dari bahan-bahan cor-coran tuh di rumah ini kan daripada dibuang sia-sia, mana yang bisa dimanfaatin kita manfaatin. Ya model-model kendi, ya dari kalau kendi biasa kita buat dari kayu. Kalau piring bisa dari kayu. Sekarang kita usahakan untuk piring ini dari bambu. Untuk hasil kreasi kerajinan miliknya, Haryadi hanya mematok harga antara 15 hingga 200 ribu rupiah tergantung jenis bentuk serta tingkat kesulitan saat membuatnya. Nah, jika Anda pecinta karya seni berbahan baku bambu dan kayu, kreasi limbah kayu karya perajin di Desa Kediri ini cocok untuk Anda pesan sebagai penambah pernik koleksi dekorasi ruangan Anda di rumah. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Lady Josman, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.